Perkenalkan, nama saya Alpin Haria dengan NIM 6820191113. Perbedaan tata kelola dan ilmu teknologi manajemen. Salah satu masalah utama terkait tata kelola atau IT adalah bahwa kemunculan ilmu teknologi yang lebih belakang dibandingkan dengan sub lainnya. Maka dari itu, secara historis, bagian IT biasanya diperintahkan untuk mengatur dirinya sendiri, dan kebanyakan dari IT profesional merasa bahwa hal itu sangat sulit. IT membutuhkan bimbingan dan arahan dari otomatis yang lebih tinggi untuk memberikan nilai yang berarti bagi bisnis. Tata kelola dan manajemen yang terpisah mendorong akuntabilitas di semua tingkatan. Ini juga menyediakan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, yang berfokus pada nilai pemangku kepentingan dengan menyeimbangkan kinerja dan kesesuaian. Kemudian berdasarkan tata kelola atau governance, memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan opsi pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai, menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, dan memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Ini berarti bahwa tata kelola memiliki beberapa kinerja. Yang pertama itu, langkah yang pertama, mengevaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai. Yang kedua, menentukan prioritas dan mengambil keputusan secara langsung. Dan yang ketiga, memantau kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap rasa dan tujuan yang disepakati. Kemudian, manajemen di sisi lain merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau kegiatan untuk menyelaraskan dan mendukung tujuan tata kelola. Governance. Secara singkat, perbedaan antara governance dan manajemen dapat dilihat dari segi aktivitas dan struktur organisasi dan tujuannya. Kemudian COVID membuat perbedaan yang jelas, dan governance memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan pemangku kepentingan terpenuhi dengan beberapa langkah. Yang pertama, evaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan telah disepakati untuk dicapai. Dan yang kedua, menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Pada kebanyakan bisnis, seperti tata kelola merupakan sebuah tanggung jawab dari dewan direksi di bawah kepemimpinan ketua. Kemudian manajemen. Sementara manajemen bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan operasional, dan pengawasan terhadap kegiatan yang sejalan dengan arahan yang ditetapkan oleh badan pengelola untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dan yang kedua, ada di sebagian besar perusahaan, manajemen adalah bertugas bertanggung jawab manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan atau CEO. Tata kelola dan manajemen memiliki berbagai jenis kegiatan dengan tanggung jawab yang berbeda. Mengingat peran tata kelola memerlukan serangkaian interaksi antara governance dan manajemen untuk menghasilkan sebuah sistem tata kelola yang efisien dan efektif.